semangat kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Cuma nanti Bapak berharap berdoanya sungguh-sungguh ya, karena berdoa ini adalah salah satu media kita meminta sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan di samping kita. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, berdoanya tidak akan dikabulkan atau lama dikabulkannya. Jadi kalau mau minta sesuatu itu kan harus dengan niat yang sungguh-sungguh kan. Jadi nanti fokus berdoanya. Nah, Bapak minta Suwarno untuk mimpin doa. Silakan, Arno. Nyanyi ya suaranya. Jasmani dan olahraga. Nah, hari ini khusus untuk hari ini dan nanti kedepannya ada 2-3 pertemuan, kita akan mempelajari materi tentang konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit
gambar ini tentang keseharian kalian, ya, penyakit, kegiatan yang kalian temuin dan sesuatu yang sudah kalian temuin di sehari-hari. Bapak mau tanya dulu. Cuman sebelumnya Bapak akan nyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, pembelajaran hari ini nantinya Bapak berharap ini ada 5 poin. Anak-anak, nanti Bapak berharap murid Bapak hari ini dapat menunjukkan sikap religius seperti tadi, berdoa, bersyukur, dan berperilaku baik. Terus nanti anak-anak juga dapat menunjukkan dalam aktivitas pembelajarannya yaitu sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun dalam berkata-kata, peduli, bekerja sama, yang penting ini mampu bekerja sama, dan percaya diri. Jadi nanti kalau memiliki ide atau sesuatu yang muncul dari diri kalian, jangan ragu-ragu untuk mengutarakannya. Tidak ada yang salah, nanti bisa kita koreksi masing-masing, ya. Oke. Terus serta memiliki keterampilan. Nah, ini nanti dalam aktivitas pembelajarannya anak-anak juga berpikir, mampu memiliki keterampilan berpikir, kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif serta komunikatif. Ya. Nah, untuk kaitannya dengan materi pembelajaran, ya, nanti ada 3 level yang harus kita, mudah-mudahan bisa kita capai. Ya, ada 3 level. Yang pertama, nanti anak-anak dapat menjelaskan konsep tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalau nanti setelah pembelajaran ini anak-anak ditanya apa itu konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular, anak-anak mampu menjelaskan. Juga nanti untuk mengetahui ketercapaian kegiatan ini, nanti Bapak akan di akhir kegiatan akan memberikan tes formatif. Terus yang berikutnya, nih, ya, anak-anak juga dapat menganalisis konsep tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dengan baik dan benar. Ya, menganalisis di sini artinya adalah kalian dapat, ya, nanti saya ditanya apa itu bentuk-bentuk penyakit menular, kalian bisa langsung, ya, mencari sumber referensi dari manapun, kalian bisa, ya, memilihnya, terus mengidentifikasinya, ya, cara penularannya, cara pencegahannya atau apa. Nah, dari situlah nanti ada Bapak bentuk kelompok. Nah, kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis di situ. Nah, terus yang terakhir adalah anak-anak dapat menyajikan konsep tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dengan baik dan benar. Nah, menyajikan di sini ini sudah berkaitan dengan apa yang akan anak buat nanti. Nah, dalam bentuk produknya dalam bentuk tugas, nanti ada arahannya nih. Nanti ini ada lembarnya. Ya. Nah, ini ada lembar kerjanya. Ini nanti Bapak bagikan masing-masing per kelompok. Nah, dalam semua aktivitas ini nanti akan Bapak amatin. Ya, amatin ini nanti akan Bapak tandai mana yang sudah bagus, mana yang masih perlu arahan, atau mana yang sudah mahir membuatnya. Nah, nanti Bapak centang itu sebagai data Bapak untuk memberi penilaian kepada anak-anak. Nah, tapi jangan terlalu dipikirkan penilaiannya, yang penting prosesnya dalam pelaksananya kalian bisa maksimal. Oke, kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Nah, Bapak lanjut lagi. Manfaat pembelajaran hari ini. Dengan mempelajari materi konsep tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular, itu dapat memberikan gambaran kepada murid-murid Bapak kalian ini tentang jenis-jenis penyakit menular dan cara penularannya, yang nantinya menjadi bekal murid Bapak untuk bisa mencegah datangnya penyakit menular dan bisa melindungi diri dan memelihara diri serta orang lain agar terhindar dari penyakit menular. Kira-kira kebayang nggak gitu ya manfaatnya? Jadi setelah kalian belajar ini, kalian punya pemahaman bahwa adanya penyakit menular,
mencegah dan memelihara diri agar terhindar dari penyakit penyakit. Oke, semangat ya nih? Semangat belajar nih? Semangat. Yuk kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Pernah tahu nggak dampak dari kaki yang tertusuk paku? Kira-kira penyakit apa? Tetanus. Ada yang lain jawabannya? Oke, siapa yang jawab tetanus tadi? Ada ya? Ada lagi yang jawab? Aska. Tetanus. Oke, kita lihat ya jawabannya apa ya? Iya betul, jawabannya tetanus. Ya, tepuk tangan untuk yang bisa menjawab ini. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Nah, ini penyakit apa ini? Demam. Biasa demam barengannya dengan apa? Batuk dan pilek. Ada yang tahu nggak nama penyakitnya apa? Flu. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ya, namanya influenza. Betul, berarti sudah memahami ya. Oke, tepuk tangan lagi. Bisa jawab. Oke, berikutnya. Nah, ini hewan apa ini? Nyamuk. Ya. Nyamuk atau lalat? Penyakit apa yang muncul dari cikungunya? Ada lagi? Demam berdarah. Kayaknya masih ada satu lah. Oke, demam berdarah. Ya, demam berdarah, cikungunya, malaria. Kira-kira betul ya? Oke, jadi malaria, demam berdarah, dan cikungunya. Oke, tepuk tangan yang bisa jawab. Biasa ini, oke. Nah, Rabies. oke, penyakit apa kira-kira? Oke, betul. Kira-kira pernah melihat hewan yang berciri-ciri seperti ini? Ya. Tiap hari? Kamu punya ini, peliharaan, punya kawan. Hati-hati ya, jangan dekat-dekat dengan mohon maaf ya, anjing ya sering mengeluarkan liur seperti ini, karena ini bisa menyebabkan penyakit rabies. Apa lagi nih? Nah, ini ada gambar apa nih? Terus ada gambar apa nih? Nah, kira-kira gambar di samping ini menunjukkan lingkungan yang apa ini? Kotor. Tidak nyaman dan coba kita lihat ya. Oke, nih ya, gambar seperti ini ya, yang banyak sampahnya atau apa, ini sudah pasti adalah lingkungan yang kotor, terus tidak sehat ya. Kira-kira sering lihat nggak kalian? Mana? Sampah plastik di mana-mana. Ya, kalau Bapak sering lihat apa? Nah, nih, kalau kita tempat sampah kita sudah banyak, nah, naruhnya itu tuh. Nah, lagi nih dekat nih, sebelah ini kan tempat penampungan sampah yang nggak kepakai nih. Nah, jadi tugas kita untuk apa nih? Harus diapakan ini? Oke, harus dibersihkan. Agar apa? Kalau misalnya nih kita hilangin nih gambar-gambar ini, bagus nggak gambar pantainya? Iya. Pengen berenang. Oke, sekarang Bapak lanjutkan ya. Nah, gambar di samping menunjukkan aktivitas apa? Sampah. Terus, ini gambar apa nih? Membuang sampah. Ini Cuci tangan.
di tempat sampah, bukan di halaman ya. Oke. Nah, terus dalam aktivitas sehari ini kan tangan kita pastinya kotor kan? Ayo, ke bapak sini. Ya. Ini kan tangannya pastinya kotor kan? Kotor kan? Nah, aktivitas yang harus pertama kali dilakukan adalah mencuci tangan. Ya, pakai sabun. Biar bersih. Nah, habis itu kalau memang badannya kotor benar, tidak cuma tangan, kalian harus melakukan aktivitas mandi. Nyapu, membuang sampah, cuci tangan dan mandi. Oke. Nah, jadi ini sekilas dari gambaran materi hari ini. Nah, kira-kira dari aktivitas yang tadi tentang penyakit-penyakit yang sudah kalian sebutkan, tentang lingkungan yang tidak bersih dan dengan aktivitas yang baik-baik ini, ya, kira-kira siapa yang sudah terbiasa menjalankan? Tony sudah, Tony? Ya? Kita nggak tahu Tony di rumahnya bantu orang tua atau apa, kita nggak tahu. Balik-balik gitu. Yang penting tadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Balik-balik kita disodong pengepel. ya, keren. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian salah satunya apa tadi, bisa berkata dengan jujur tadi. Oke, kalau itu kita harus meyakini bahwa Tony sudah membantu orang tuanya di rumah. Yang lainnya Bapak yakin juga bisa ya. Oke, nah kita lanjut. Oke, kita merefleksikan dulu kuis ini. Nah, kira-kira suka nggak dengan kuis tadi? Suka? Kok nggak kompak suaranya? Ada yang tidak suka? Suka. Ada yang suka? Bagian mana yang disukain? Pas mana? Pada saat melihat gambarnya yang warna-warni, pada saat nebaknya, atau nunggu hasil jawabannya? Nebak. Ada yang nunggu hasil jawabannya. Oke. Nah, gambarnya bervariasi tadi berarti di setiap bagiannya menarik ya. Ya, dari tampilannya, terus dari nebaknya, dan juga nunggu hasilnya ya. Oke. Nah, kira-kira ada saran nggak nih untuk kuis kedepannya? Mau seperti ini tetap atau nanti dirubah lagi kuisnya? Rubah. Ada saran loh? Pakai video? Oke, boleh nanti ya. Kita coba ya. Pakai video ya. Jadi kan tadi hanya tampilan gambar, nanti minggu depan kita coba pakai video. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kita lanjut. Oke. Silahkan keluarkan buku pelajarannya. Ya. Buku pelajarannya silahkan keluarkan. Kalau ada buku paketnya silahkan diambil dulu. Ya. Coba dilihat di bawah lacinya masing-masing. Kita ambil laci kita ke belakang. Ada berapa? Ada siapa yang punya dua? Mana? Ya. Iris, kamu ke kantor di sebelah bapak. Kamu meja bapak nih. Saudara masih ada sisa paket. Ambil ya. Adik, Almaria duduk sama Iris. Gabungan sama Iris. Ini masih satu. Itu dua sama yang Wi. Kamu berdoa ya, Wi. Enggak. Oke? Sudah siap? Sudah dikeluarkan bukunya? Oke. Sambil nunggu Iris, kita mulai dulu. Ini Bapak bagikan kertas. Ya, nanti kalian tempel. Motor main HP. Udah cukup ya. Nggak bisa pilih
ya. Keluarin pulpennya. Oh, gimana mau nyatet kalau nggak ada pulpennya? Keluarin ya. Ayo. Pulpen mana juga? Keluarin pulpennya. Sebulan baru dibantu kita. Kalau lebih tahun depan boleh. Ya, Tony duduk sama yang di sana. Maju. Tony, kamu duduk sebelah situ sama yang. Yang ini maju boleh. Kameramen. Albania. Kameramen. Oke. Nah, udah dibaca? Ya. Sudah dibaca? Oke, silahkan dijawab di sticky note, terus nanti tempel di sini. Ya. Oke. Ada kameramen. Itu di sticky note ini kalian tulis, tapi ingat ya hati-hati, ini ada linknya. Link ini untuk bagian nempelnya. Nah, jadi di sebelah sini yang dicatat. Oke. Jawab saja sederhana, ya, sesuai pemahaman kalian. Setelah itu baru ditempel di sini. Oke, mulai kerja. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silahkan. Oke. Sebuah Ya, jangan lupa kasih nama ya di atasnya. Langsung jawab saja, nggak usah tulis soalnya. Sudah ada di sini. Ada tugas semua kan? Semua ada nggak jalan? Ya, ayo yang win. Kita mulai kerja. Keluarin pulpennya. Tulis tuh, jawab pertanyaan itu. Ya. Ada pulpen nggak kamu? Coba keluarin dulu pulpennya. Oke. Yang nggak perlu nyari di buku, nggak perlu nyari di buku. Yang dibayangkan saja. Ya. Belum saatnya menggunakan buku paketnya. Yang kalian bayangkan saja. Kaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau misalnya gini, sebelum mempelajari materi ini, apakah anak-anak mengetahui tentang penyakit menular? Kalau tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Ya, kalau tahu, jawab saja tahu. Kalau bisa ngasih penjelasan, tulis penjelasannya. Saya pernah belajar di kelas 4. Saya pernah belajar di kelas 3. Terus tuliskan pengalaman kamu terkait tindakan pencegahan penyakit menular. Misalnya di lingkungan kamu ada orang yang menderita penyakit menular. Bagaimana tindakan kamu? Ya, diamkah atau dekat-dekatkah atau lebih penasaran, kepo kah, atau menjauhkah? Silakan tulis. Ya. Terus menurut kamu bagaimana cara memelihara diri dan orang lain dari penyakit menular yang baik dan benar? Gimana caranya menurut kamu? Nanti dari pemahaman ini Bapak akan kelompokkan, ya. Bapak akan amatin mana yang sudah paham tentang penyakit menular, mana yang belum, dan mana yang baru tahu. Ya, oke. Nanti Bapak tempelin. Oke. Yang terbayangkan saja. Tinggal 3 menit lagi. Nyatanya jangan banyak-banyak, kalau memang dapat poinnya hanya sekata 2 kata juga boleh. Ya, yang penting satu tadi ya, perkataan
sesuatu yang kalian tulis harus jujur dan harus berdasarkan pemikiran sendiri, jangan pemikiran orang lain. Ya. Oke? Harus berdasarkan pemikiran sendiri, bukan pemikiran orang lain. Ya. Bertanya, sharing boleh, tapi jangan catatan temannya udah nulis di plak di sebelahnya, enggak. Nah, seperti itu ya. Oke? Ada sudah? Coba Bapak minta tolong berdiri bacakan. Di situ apa? Itu untuk nomor. Ya, berarti sudah dijelaskan di situ. Penyakit menular adalah penyakit yang berasal dari bagian mulut. Oh ya. Dua, Iya, aku salin no. menjauhi. Berarti menjauhi agar tidak tertular. Saya Ketiga, aku mau tanya kemana? jika sakit menggunakan masker. Oke, jawabannya keren tuh. Tepuk tangan untuk Nada. Nada tempel di sini Nada. Mutar ke sana ya. Ada yang lain? Ada yang sudah? Ada yang berani untuk duit? Sudah duit? Ya. Waktunya nggak banyak. Kalau bisa nulis panjang nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting kita tuang di situ. Boleh. Dah. Jalan udah jalan. Ingat, ide sendiri, jangan nada sudah nempel, dengar dari nada baru oh iya seperti ini. Ide sendiri ya. Ide sendiri, hasil pikirannya sendiri. Ya, bersikap jujur, tidak membohongin diri sendiri. Ya. Kalau memang tidak tahu, tidak apa-apa, tulis tidak tahu. Karena ini tidak dinilai, ini belum dinilai. Ini hanya Bapak pengen tahu kemampuan awal anak-anak Bapak nih. Ya. Ya. Sudah? Ayo berani tempel ke depan. Tempel aja, enggak apa-apa. Udah langsung ya. Ayo. Apa? Nur Dewi, mulai Nur Dewi sini, tempel udah selesai. Anja sini. Saya mau diapain aja. Udah, enggak apa-apa tempel sini. Oke, yang sudah silakan duduk. Yang lain? Ayo, yang Wi udah selesai? Ayo semangat yang Wi. Sampai nomor 3 ke? Oh, sampai nomor 3 ke? Yuk. Ya, tiga-tiganya dijawab ya yang Wi ya. Oke, kita sambil nunggu temannya. Kelompokan dulu. Kelompokannya di dua dulu. Kecil, kamu nanya. Apa? Kecil, kenapa kamu nanya? Apa ini? Yang mikul. Yang tidak tahu. Tahu atau tidak tahu? Yang kecil, aku mau nanya. Kamu nanya. Iya, kamu nanya. Iya, kamu nanya. Iya, kamu nanya. Iya. Kasih tahu ya. Iya. Ya, apa sih soalnya?
kalau Bapak lihat ya, separuh-separuh nih. Ada yang memahami, ada yang belum memahami. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Bapak tahu jadinya kemampuan awal kalian. Oke, kita lanjut ya nih. Semangat. Nah, kegiatan berikutnya adalah ya, kalian akan membentuk kelompok. Kelompok ini dibuat sesuai dengan kelompok kemarin yang kita buat. Ini catatannya ada di Bapak kemarin, kita sudah buat kelompok kan. Nah, kelompok ini kemarin kita buat berdasarkan apa? Hobi. Ya. Ada yang kelompok menonton, ada yang kelompok membaca, ada yang kelompok mengamati, ada yang kelompok yang suka bertanya, ada kelompok yang suka bercerita. Nah, nanti akan kita bagi sesuai itu. Terus, ya. Halo. Ya. Nah, kira-kira sebelum masuk ke materi diskusi, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembelajaran atau nanti gimana tahapannya atau apa? Yang ingin mau nanya ke Bapak, kira-kira? Ada? Nggak ada? Nggak ada atau nggak mau nanya? Nggak ada? Oke. Nah, nanti Bapak berharap dalam diskusi atau nanti dalam tahapan kegiatan berpindah kelompok atau berbagi kelompok tidak ada yang ribut, tidak ada yang ini. Boleh geser bangkunya atau dirapatkan saja. Ya, Bapak berharap nanti kalian bisa mengendalikan diri saat berada di dalam kelompok. Ya, jadi di dalam kelompok itu tidak ada yang namanya ketua, tidak ada yang namanya anggota. Tony, semangat belajar ya. Semangat. Yeah. Semangat. Fokus ke Bapak, jangan ngobrol dulu. Lupa dicas. Oke. Aki lupa dicas. Semangat ya. Semangat. Nah, semuanya sama. Ya, punya hak berbicara, punya kewajiban mendengar, ya. Yang semuanya sama dan nanti Bapak berharap kalian bisa bekerja sama di situ. Oke. Nah, silakan bagi dalam kelompok. Bapak sebutkan dulu kelompok menonton, ya. Jalaluddin, Aura, Ayunda, Tony, dan Rasya di sini kelompok menonton. Oke? Kelompok menonton di sini. Terus kelompok membaca Nabila, Yongli, Iris, Patricia, dan Septa di sini. Ya. Terus kelompok mengamati Iqnil, Suwarno, Fauzan, Olive, Citra ke sebelah sini. Ya. Terus kelompok bertanya Yorika, Andre, Pandawa, Dwi, dan Alfania di barisan tengah sini. Terus kelompok bercerita, dengarkan dulu kelompok bercerita. Nada, Urai, Aska, Dewi, Fadel, Jikra. Gabung ke kelompok Fadel. Tony kelompok apa?
posisi normal. Maksudnya hadapan kalian kemana ya udah duduk biasa aja gitu. Oke, sudah. Tangannya bebas, mau di atas meja, mau di bahu, mau di bahu apa, mau di lutut, mau di bahu, mau di lutut bebas. Yang penting relax, ya. Boleh pakai gerakan apapun boleh, ya. Tapi jangan gerakan seperti orang mau belajar silat, jangan. Gerakannya harus diam, gerakannya statis, diam di tempat, tapi merilekskan badan. Oke? Kita coba, ya. Duduk aja, tenang dulu. Nanti dengarkan aba-aba dari Bapak. Oke? Udah mulai? Posisi tenang, tangannya boleh di samping, boleh di lutut, silakan. Duduk tenang, terus pusatkan pikirannya. Pusatkan pikirannya. Oke? Jangan lupa bernapas ya. Takutnya nanti diam-diam fokusnya hanya ke pikiran, tidak benar. Oke. Napasnya pelan-pelan, hirup pelan-pelan, keluarin. Kalau masih belum bisa tenang, berarti belum berhasil teknik pertapa sucinya. Oke. Tenang, relax. Oke. Pikirkan. Kalau Bapak bilang angka 1, coba bayangin angka 1. Angka 1, bayangin. Terus kira-kira di pikiran kalian kelihatan nggak angka 1 itu? Ya, jangan berbicara. Nanti Bapak tanya. Oke, ayo Nur Dewi, fokus ke sana. Oke, bayangin dulu, tenangkan. Tarik nafas pelan-pelan. Ya, keluarin pelan-pelan. Ya, tenang. Angka 1. Kalau yang masih merasa ketawa berarti belum bisa. Ya, belum bisa. Terus tenangkan pikiran. Coba bayangin angka 2. Oke, kira-kira kalau sudah terbentuk angka 2 berarti sudah bisa konsentrasi. Ayo Jikra, Fadel. Oke. Tenang. Kalau mau tenang, pejamkan mata boleh. Pejamkan mata. Oke. Bapak hitung 1 sampai 5, nanti buka mata ya. Ya. 1 2 3 4 5. Silakan buka mata ya. Apa yang kalian lihat? Hah? Gelap ya? Ya, gelap. Tadi stop. Ini terang. Kelihatan apa yang biru? Tadi ada gelap, ada terang, ada biru. Berarti masih punya pandangan yang berbeda. Kelihatan nggak angka 1 tadi? Angka 2? Terus otaknya pikirannya sudah mulai agak rileks nggak? Siap. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ini Bapak kasih waktu sekitar, kita kan sampai jam 9 nih. Bapak kasih waktu sekitar setengah jam ya untuk kalian melakukan 2 kegiatan langsung. Yang pertama adalah kalian mendiskusikan ya, nih. Ya, kalian menganalisis 2 jenis penyakit menular, cara penularannya, cara mencegah penyakit menular, dan pemeliharaan diri terhadap penyakit menular. Menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti ya kalian punya buku paket. Ya, Bapak juga ada poster di sini. Terus kalian juga bisa nyari artikel di buku paket tersebut atau di poster, dan nanti menggunakan wawancara atau menggunakan video. Nah, kita bagi sesuai kelompoknya. Ya, jadi medianya Fadel minta tolong diambilin, ditaruh di atas meja saja. Oke. Jadi medianya beda-beda. Nah, ini terus nanti Bapak pandu. Terus langkah berikutnya adalah ini. Dari kegiatan analisis tadi, Bapak berharap kalian juga bisa membuat produk yang nantinya menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit
penyakit ini, cara penularannya, cara mencegahnya, dan cara memelihara diri dari penyakit tersebut. Dalam bentuk boleh menggunakan catatan, boleh menggunakan peta konsep. Tahu kan peta konsep apa? Tahu. Oke. Boleh menggunakan dibuat poster atau membuat materi presentasi, ya, yang nantinya kalian boleh presentasi di depan, dan atau boleh membuat kegiatan wawancara, kegiatan wawancara, atau nanti kalian bisa bermain peran dengan teman. Nah, nanti masing-masing menampilkan, ya, hasil produknya. Oke? Nah, kita balik lagi yang ke tadi. Ayo, fokus. Nah, ini untuk kegiatan analisis, Bapak berharap nanti kalian memiliki kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini ada di poin 3 ini, ya. Kalian bisa saling menghargai dan mempertimbangkan pandangan dan pemikiran orang lain, ya. Jadi tidak boleh misalnya, Tony, pendapatmu tidak bagus, ya. Pak Andawa, pendapatmu tidak benar. Tidak boleh kayak gitu. Semuanya diterima, tapi nanti saat pemutusannya hasil musyawarah, ya, hasil kesepakatan bersama. Paham? Jelas? Oke, terus nanti dari hasil produk, ya. Oke. Nah, kalian harus bisa harus memiliki keterampilan berrelasi, yaitu kalian bisa mempraktikkan kerjasama tim. Bagi tugas, ya. Siapa yang tukang catat, siapa yang mencari informasinya, ya. Siapa yang nanti mempresentasikannya, nanti bekerja sama, dia harus secara kerjasama dan kolaboratif. Dan juga ini, kalau ada nemu masalah, kita akan menggunakan gaya komunikasi iMessage. iMessage gini loh, ya. Ayo dengarkan Bapak. Pernah nggak? Halo. Pernah nggak? Kalau kalian pengen berpendapat, kamu tuh ya, kok kayak gitu, kamu tuh ya salah. Nah, pokoknya bahasanya seperti itu. Kita ubah bahasanya menjadi, kalau menurut saya lebih baik seperti ini. Kalau menurut saya alangkah baiknya dilakukan dengan cara seperti ini. Itu lebih baik. Bahasa seperti itu, ya. Tidak pakai bahasa kamu atau ini yang lebih kita sering lakukan. Kau. Tidak boleh pakai bahasa itu, ya. Kita harus menggunakan bahasa saya. Mencontohkan diri saya. Oke, bisa? Kira-kira bisa? Oke, Bapak bagikan lembar tugas, ya. Boleh itu. Nah, dalam prosesnya ini juga Bapak nanti amati, ya. Bapak akan tandai, Bapak akan nilai. Oke, kelompok menonton silakan baca, perhatikan. Membaca. Kelompok membaca siapa tadi? Membaca itu mengamati. Halo, ingat. Bekerja dalam diam. Nabila yang lain saya membaca. Mengamati, clear, warno. Bertanya, Jonita. Oke, siap? Mau pakai poster? Pakai? Atau cukup ini? Hah? Ini? Oke. Siap, silakan berdiskusi. Bapak tunggu hasilnya sampai di angka 6 dan siap dipresentasikan. Kalau ada kesulitan, ya, bertanya silakan. Silakan bertanya. Ya.
boleh ditulis di yang lembar Bapak kasih itu. Hari ini tanggal 10. Nanti bisa aku bawa namanya. Pembawaannya siapa? Terus nanti Suwarno bagian apa membacakan? Apa? Pengatur juga. Nah, terus siapa acara Suwarno? Nanti Olivia membacakan apa? Jangan itu. Selain kerjanya ini yang dibacakan. Nanti kalian depan membacakan gitu loh.
pakai apa? Pakai wawancara kan? Kita masing wawancara ya. Ini siapa nih? Nah, ini yang paling. Kerjasama bagi tugasnya. Kelompoknya cukup kan? Siapa yang gantikan Alma? Ayo duduk goyang. Kamu kelompok tenang.
kelompoknya dulu. Oke, kita mulai dari kelompoknya Iris, ya. Kelompoknya Iris ini kegiatannya apa tadi? Ayo sambil perhatikan ya kelompoknya Iris ya. Kelompoknya Iris tadi kegiatannya adalah membaca. Nah, produk yang dibuat ini sepertinya akan dalam bentuk catatan yang akan dibacakan ya. Oke, silakan Iris, Bapak kasih kesempatan. Ayo. Sambil kerja, sambil perhatikan kelompok Iris, silakan. Berdiri, biar jelas. Ayo, sambil perhatikan kelompok Iris. Ayo, halo. Kita fokus dulu ke kelompoknya Iris. Yang nyatat, yang ini sambil perhatikan. Oke, tepuk tangan untuk Yowi mewakili kelompoknya Iris dan Nabila. Oke, terdengar jelas ucapannya? Jelas? Jelas? Ada yang kurang mendengar? Oke. Kira-kira dari kesehariannya dan sekarang, kira-kira berhasil nggak Yowi menampilkan dan jadi presentasinya? Hah? Belum? Kira-kira dari mananya belum? Harus ada alasan dong. Oke, kira-kira apa? Nggak tahu. Oke. Halo, perhatikan Bapak lagi. Halo. Nah, Bapak tanya lagi nih. Tadi yang sudah disampaikan Yongwi mewakili kelompoknya, apakah sudah jelas? Jelas? Belum? Belumnya di mana jalan? Belumnya di mana? Kalau belum di mana? Kalau jelasnya sudah jelas? Oke. Nah, jadi kelompoknya Nabila ini tadi mempresentasikan tentang penyakit difteri dan tetanus. Nah, ini penyakit yang menular secara apa ini? Secara langsung, ya, tanpa perantara hewan. Nah, oke. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari kelompok Nabila atau kelompoknya Yowi ini? Ada nggak? Oh, tidak tahu. Tadi memperhatikan atau tidak? Belakangnya. Oke. Kira-kira gimana? Ya. Ya, jadi Bapak ini, jadi kelompoknya Nabila, Iris dan Yomi tadi sudah baik menampilkan hasil presentasinya. Bapak lihat juga catatannya sudah bagus, ya, sudah lengkap. Cuma mungkin Yomi harus berlatih lagi ngomongnya, lebih nyaring lagi ya, semangat ya. Oke, nanti Nabila sama Iris kalau satu kelompok lagi dengan Yomi boleh dibantu
Ya, boleh disemangatin. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Nabila, Zamui, dan Airi. Oke, kelompok kedua siapa? Bapak minta kelompoknya Nada. Hah? Oke, kelompoknya Yorika boleh? Kelompok apa kemarin tuh? Bertanya. Produknya adalah membuat pertanyaan wawancara. Oke, boleh sambil duduk, sambil relax di sini. Oke, yang lainnya perhatikan. Usahakan suaranya dinyanyikan ya, biar yang lainnya dengar ya. Oke, siapa di sini yang jadi pewawancara? Andre. Terus yang jadi pencatat Yorika. Jadi narasumbernya ada 3 orang nih. 1, 2, 3. Oke, Andre. Nanyanya pelan-pelan, tunggu mereka jawab, baru nanti kamu sambung ya. Jangan buru-buru. Oke, siap? Silakan mulai. Kamu mau ngobrol dengan siapa? Dengan siapa dulu? Pandawa, habis itu Dwi dan oke, silakan mulai. Apakah Pandawa pernah terkena penyakit menular? Tidak. Kita apa? Oke, silakan. Lanjut. Kira-kira penyakit yang kamu derita itu tertular oleh apa? Pernah tidak kalian melakukan tindakan pencegahan? Apakah kalian punya cara khusus untuk menjaga diri dari penyakit menular? Apakah kalian punya cara khusus untuk menjaga diri dari penyakit menular? Yang lainnya perhatikan ya. Apakah Dwi pernah terkena penyakit menular? Penyakit apakah itu? Kira-kira penyakit yang kamu derita tertular oleh apa? Pernah tidak kalian melakukan tindakan pencegahan?
kelompoknya Andre. Oke, mana nih? Tepuk tangannya mana nih? Yang ada. Nah, Bapak mau nanya nih. Kira-kira suaranya terdengar dengan jelas? Andrenya lagi serap. Oke. Terus yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah sudah mencakup tentang kegiatan analisisnya? Sudah. Oke. Nah, jadi perhatikan, halo. Oke, perhatikan bahwa dalam mencari informasi atau mempelajari materi penyakit menular juga bisa dilakukan seperti ini ya. Bertanya terhadap temannya menggunakan pengalaman pribadi dan menceritakannya. Tadi secara pertanyaan, secara jawaban sudah bagus ya, pertanyaan sudah lengkap. Cuman yang perlu ditingkatkan lagi adalah satu, keberanian untuk ngomong. Nah tadi ini Pandawan, Dwi sama Alfanya ini masih ragu-ragu mau ngeluarin suara. Harus lebih semangat ya. Oke, tepuk tangan lagi yang mulia. Oke, kelompok berikutnya siapa? Oke, kelompoknya Nada, boleh lanjut? Tidak apa-apa? Oke, kelompok Nada adalah kelompok apa ini? Bercerita. Ayo dengarkan ya, yang nyaring ya suaranya ya. Kelompoknya akan bercerita. Di sini kelompok Nada akan bermain peran. Betul? Betul? Bermain peran. Nah, ini ceritanya tentang apa? Ada tanya jawabnya? Ada? Oke. Jadi semuanya mendapat peran kan untuk bercerita? Oke, sekarang yang sudah sambil perhatikan dengarkan ya. Siap? Silakan dimulai. Ayo perhatikan. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nada. Oke, tepuk tangan yang nyaring yuk. Ayo, tepuk tangan. Nah, kira-kira dari kegiatan dialog bercerita ini terdengar dengan jelas? Ada yang mendengar dengan jelas? Jadi kalau Bapak tanggap di sini karena Bapak dekat nih. Ya, jadi mereka menceritakan tentang salah satu dari mereka ini yang terkena penyakit dan disitulah ada obrolan diskusi, ya saling ngobrol, saling memberi saran dan apa. Oke, kira-kira menarik nggak kegiatan wawancara kegiatan bermain peran seperti ini? Menarik atau tidak? Ya menarik. Nah, cuman mungkin sedikit tambahan dari Bapak. Tadi Bapak dengar alur ceritanya sudah bagus. Cuman mungkin karena persiapannya di bawahnya tidak banyak, ya. Jadi tidak apa-apa sambil baca. Cuman kedepannya kalau mau lebih bagus itu dinyarikan suaranya biar pendengarnya lebih bagus. Nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini, kelompoknya Nada. Ayo tepuk tangan yang nyari. Oke, ini untuk kelompoknya Aura dan kelompoknya
dibuat dalam bentuk catatan seperti ini yang langsung dikumpulkan, ya. Oke, anak-anak, yang tadi nanti dikumpulkan ya hasil tugasnya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Bapak ada tugas, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ini tugas formatif. Jadi di tugas ini nanti kalian cukup langsung jawabannya saja. Ini masih alur tugasnya. Nanti kerjakan di buku tugas. Ya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu dari kegiatan pembelajaran tadi. Nah, jadi dari hasil aktivitas tadi, kira-kira saya sudah mempelajari apa? Ya, jadi penyakit menular itu ada beragam macam, ya, tidak cuma satu, banyak jenisnya. Dan cara penularannya juga berbeda. Berbeda. Bisa dicegah? Kira-kira bisa nggak dicegah? Oke. Bisa dihindari tidak? Oke, nah hari ini kalian akan mempelajari cara mencegah dan menghindari. Nanti kedepannya kita akan mempelajari cara mengobatinya. Oke, nah jadi ini di poin tugas poin 3 kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya seperti ini. Nah, silakan dijawab, ya. Pilih buku tugas atau buku video kelas, silakan. Keluarin bukunya, waktunya nggak banyak, waktunya cuma 10 menit. Dijawab tanpa menggunakan buku. Ya. Ya, jawab. Ya kan kalian habis melakukan kegiatan. Pastinya masih ingat kan apa-apa saja jenis penyakitnya atau apa? Silakan dijawab. Mulai ya. Cukup tulis jawabannya saja. Ya, langsung tulis jawabannya saja.
kalian udah yang tadi kan sudah mempelajarinya, menganalisisnya, berarti kan udah ingat di pikiran. Oke. Udah. Terus sudah. Kita lihat. Ingat tadi hasil diskusinya apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ada diskusi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga ada di awal tadi. Bapak hanya mengulangi cuma dengan menggunakan beberapa tambahan sedikit. Nah, kalian catat di sini. Wah, itu saya sama. Mana ada juga sedikit. Jawab aja semampunya. Ya selesai ya. Ya, harus jujur dengan jawabannya sendiri. Ya, harus bisa ngambil keputusannya. Baik. Hal bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus juga. Hal baik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan niatannya baik, tujuannya baik, tapi dilakukan dengan cara yang curang. Itu tidak tepat, kurang bagus. Ya. Oke. Sudah Citra. Ya, waktu nggak banyak ya, kita masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab tadi.
lebam, ya, bunyinya tidak sehat, nah, karena kebanyakan minum air manis. Tapi gigi kan bukan penyakit menular. Terus sebutkan 3 jenis penyakit menular melalui binatang. Kalau penyakit, yang jelaskan bagaimana caranya. Saya kena lebam. Lebamnya kenapa? Disengat lebam. Tapi kan lebam itu bukan penyakit menular. Tidak bisa ditulis di situ. Jelaskan bagaimana cara mencegah munculnya penyakit menular, apa saja kebiasaan hidup kalian lakukan. Ya, terus jelaskan bagaimana tindakan memelihara diri. Tadi juga sudah mandi ulang-ulang. Oke? Sudah mengumpulkan? Oke. Ini waktunya udah hampir selesai nih.
Adila udah? Oke. Kita lanjut untuk kegiatan terakhir. Anak-anak. Nah. Oke, nomor 1. Kita bahas dari awal sampai akhir pembelajaran. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Menjawab kuis. Yang menjawab kuis angkat tangan. Itu yang menarik. Yang kedua, kenapa? Kenapa menarik? Menantang. Apa lagi? Seru. Nah, baru. Belum pernah tadi kan? Oke. Yang diskusi angkat tangan. Yang merasa diskusi angkat tangan tadi. Yang menarik diskusi angkat tangan. Kenapa diskusi? Ya? Seru. Karena bisa ngobrol dengan teman. Terus karena kerjanya cuma satu. Tugasnya hanya satu. Tugasnya tidak dikerjakan masing-masing, jadi terasa ringan, gitu ya. Oke. Nomor 2, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang menentukan konsep tindakan pemeliharaan diri dari penyakit menular yang dilakukan? Yang menentukan kalian memahami konsep itu apa? Apakah tadi kuis? Apakah dari diskusif? Apa dari presentasi, dari penjelasan teman, atau dari keseluruhan? Dari keseluruhan. Berarti kalau cuma nanya kuis tidak cukup ya. Kalau diskusi sendiri pun tidak cukup. Presentasi tidak cukup. Jadi dari keseluruhan. Oke. Nah, strategi apa yang kamu gunakan untuk menganalisis dan menyajikan hasil diskusi tadi? Strateginya apa? Kerja sendiri-sendiri, lihat buku paket, atau kerja membagi tugas, kolaborasi? Apa? Membagi tugas. Kenapa membagi tugas? Pekerjaannya biar cepat dan pekerjaannya biar ringan. Menurut kamu, apakah penting mempelajari konsep tindakan ini, pemeliharaan diri dan penyakit menular? Penting nggak bagi saya? Penting. Kenapa? Agar kita tahu cara mencegahnya, cara menghindarinya, dan cara mengobatinya. Oke, nomor 5. Tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau Bapak amati tadi, tantangannya adalah keberanian untuk bersuara lebih nyaring. Ya kan? Itu butuh latihan. Ya. Jadi harus semangat. Oke, nomor 6. Apa yang kamu lakukan agar hasil pembelajaran lebih memuaskan di masa mendatang? Apakah belajarnya hanya di kelas saat jam pelajaran? Apakah saya perlu mempersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran PJOK, misalnya tadi malam atau minggu-minggu kemarinnya saya belajar dulu tentang materi yang di ini? Atau setelah belajar ini saya akan mencari sumber-sumber lain lagi? Penting nggak mempersiapkan diri? Penting nggak fokus pada saat belajar di hari hanya? Di hari pelaksananya? Penting nggak? Terus habis itu penting nggak menambah wawasan, mencari sumber lainnya? Jadi tiga-tiganya kan? Oke. Kita tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Satu semangat. Hari ini cukup. Mohon maaf agak terlambat 10 menit. Mudah-mudahan pembelajaran seperti ini bisa kita jalankan. Tadi sebenarnya bisa cepat tepat waktu karena tadi Bapak persiapan udah setengah jam sendiri tadi ya persiapannya, dan nyiapin alat dan segala macam. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Pak? Pimpin doa. Menutup doanya dalam hati saya. Untuk menutup kegiatan hari ini,
akan dipersiapkan. Oke, Bapak akhiri